mulai berjalan laku di dalam menuju kelahiran rohani. Kelahiran rohani adalah modal dasar, modal awal atau langkah yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan manembahing kawula Gusti, manunggaling kawula Gusti, leburing kawula Gusti, sampurnaning kawula Gusti, sampurnaning pati lan urip. Kelahiran rohani awal mulai. Kelahiran rohani perlu kita alami. Kelahiran rohani perlu kita upayakan dan kita perjuangkan agar bisa mengalami kelahiran. Rahayu 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 sagung dumadi. Poros terus pinaringan seger waras bejo donya bejo akhirat. Salam cerdas damai untuk seluruh alam. Dalam video kali ini saya akan memberikan suatu edukasi ataupun pandangan-pandangan bahwa untuk kelahiran rohani memang sangat sulit kalau kita menempuhnya melalui jalur agama. Kelahiran rohani hanya bisa ditempuh dengan melalui jalur spiritual, atau lebih mudah untuk kelahiran rohani ini kita menempuhnya melewati jalan spiritual dibandingkan kita melewati jalan agama. Ada beberapa hal yang mencolok dan sangat mendasar, perbedaan antara spiritual dan agama. Dan biar tidak lebih membingungkan dan tidak ini akan saya berikan perbedaan-perbedaannya. Dari perbedaan-perbedaan ini, sedulur-sedulur semua itu bisa melihat, bisa mencari dan bisa mengerti arah dari video-video saya ini kemana, tujuannya kemana, ininya juga kemana. Kurang lebih seperti ini akan saya sampaikan beberapa perbedaan yang sangat mencolok di dalamnya. Lebih lanjut saya memberikan sambutan pembukaan perbedaan antara agama dan ajaran yang saya sampaikan melalui video-video saya. Agama berpegang teguh pada kitab suci, di mana manusia itu sendiri yang menulis di dalamnya, dicetak dalam bentuk buku. Spiritual berpegang teguh pada kitab suci, kitab tanpa tinulis, di mana Sang Ilahi sendiri yang menulis di dalamnya, berbentuk alam semesta beserta isinya. Agama memandang kematian adalah sesuatu yang mengerikan. Spiritual memandang kematian adalah sesuatu yang tenang dan indah dan sangat dinanti-nantikan. Karena jiwa atau kesadaran tidak akan pernah mati. Agama memuja Tuhan. Spiritual mengajarkan kemanunggalan dengan Tuhan. Agama mengajarkan mengharapkan surga dan neraka. Spiritual, surga dan neraka itu diciptakan oleh manusia itu sendiri. Agama, Tuhan milik agama tertentu. Spiritual, Tuhan milik seluruh makhluk di alam semesta. Karena semesta ini adalah perwujudan dari Sang Ilahi. Agama, Tuhan hanya mencintai hambanya yang taat, yang saleh saja. Spiritual, Tuhan mencintai seluruh hambanya, baik yang taat maupun yang berdosa. Agama, Tuhan menyiksa hambanya yang berdosa.
spiritual Tuhan Maha Kasih dan penuh dengan kasih sayang. Kepada semua hambanya. Adapun yang terjadi pada manusia adalah akibat dari ulah manusia itu sendiri, atau hukum alam sebab akibat. Agama hari kiamat adalah hancurnya alam semesta. Spiritual hari kiamat adalah hancurnya dogma, doktrin paham awam. Agama Tuhan itu gaib, spiritual Tuhan itu nyata dan bisa dibuktikan dengan mata telanjang. Agama menilai sesuatu adalah berkah atau musibah, pahala atau dosa. Spiritual memandang semua yang terjadi adalah kebenaran dan bentuk kasih sayang kepada diri sendiri. Mugi-mugi para sedulur sedaya diberikan hidayah, diberikan kesadaran, disentuh hatinya sama Sang Ilahi hingga bisa merasakan perbedaan dan mulai berjalan laku di dalam menuju kelahiran rohani. Kelahiran rohani adalah modal dasar, modal awal atau langkah yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan manembahing kawula Gusti, manunggaling kawula Gusti, leburing kawula Gusti, sampurnaning kawula Gusti, sampurnaning pati lan urip. Kelahiran rohani awal mulai. Kelahiran rohani perlu kita alami. Kelahiran rohani perlu kita upayakan dan kita perjuangkan agar bisa mengalami kelahiran rohani. Tanpa kelahiran rohani kita melakukan laku-laku di dalamnya, itu hanya sebuah kepura-puraan, pura-pura beribadah, pura-pura bahwa saya berspiritual, pura-pura segala sesuatunya pura-pura. Kenapa pura-pura? Karena yang mengendalikan semua itu, adalah hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Kalau semuanya dikendalikan oleh hawa nafsu, semuanya adalah pura-pura. Agar kita tidak berpura-pura dalam ibadah dan kita tidak berpura-pura dalam menjalani kehidupan ini, lahirlah kelahiran rohani, lahirlah kelahiran rohani, lahirlah kelahiran rohani, dan temukanlah diri kita yang sebenarnya, dan temukanlah kitab tanpa dinulis, dan belajarlah untuk membaca kitab tanpa dinulis agar kita bisa bertemu dengan guru sejati, guru pitutur, guru wujud, dan kita bisa berkomunikasi dengan sedulur papa yang ada dalam diri kita. Semoga video ini mampu membangkitkan inspirasi dan semangat kita untuk laku berspiritual di dalamnya. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam cerdas, damai untuk seluruh alam.